Taat Pribadi atau Dimas Kanjeng membuat kontroversi dengan triknya dalam mengeluarkan uang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Saya harap semoga kalian sekeluarga dalam keadaan sehat walafiat dan dipermudah segala urusannya. Siapa di sini yang pernah datang ke dukun pengganda uang? Berhasil nggak? Ini ada sebuah kisah tentang seorang pemimpin padepokan bernama Taat Pribadi yang katanya orang sakti, bisa menggandakan uang dan kemampuan gaib lainnya. Orang ini mendirikan padepokan yang jadi terkenal saat itu dan mempunyai ribuan pengikut. Mereka percaya dengan kesaktian Taat Pribadi. Namun akhirnya, bisnis tipu-tipu ini terbongkar dengan adanya kasus pembunuhan terhadap santrinya. Taat Pribadi lahir pada 4 April 1970 di Dusun Cengkelek, Desa Wangkal, Kecamatan Gading, Probolinggo. Ia adalah anak kelima dari 6 bersaudara. Ayahnya bernama Mustain adalah mantan Kapolsek Gading, Probolinggo. Sejak SMP, Taat Pribadi tertarik dengan dunia gaib. Ia sering mendatangi kiai-kiai yang dianggapnya sakti untuk belajar ilmu gaib dan menyepi di tempat-tempat yang dianggap keramat. Mustain berkali-kali dipanggil ke sekolah karena kegemaran Taat Pribadi ini. Tidak hanya bolos untuk berburu ilmu gaib, anaknya ini juga menggunakan uang SPP untuk bayaran kepada kiai-kiai demi belajar ilmu-ilmu gaib. Ia pernah berguru kepada Kiai Gong Slamet di Sumenep, sampai akhirnya berguru kepada Kiai atau Abah Ilyas, pimpinan salah satu pondok pesantren di Brangkal, Mojokerto. Oleh Abah Ilyas inilah Taat Pribadi diberikan nama tambahan di depannya, Dimas Kanjeng Taat Pribadi. Pada tahun 1994, saat Dimas Kanjeng ini berusia 24 tahun, ia menikahi Rahma Hidayati, seorang gadis berusia 17 tahun asal Probolinggo yang juga murid Abah Ilyas. Orang tua Rahma di Probolinggo cukup terpandang di dusunnya. Mertua Dimas Kanjeng itu mempunyai sawah dan kebun yang cukup luas. Awal-awal pernikahan mereka, Dimas Kanjeng bekerja menggarap sawah mertuanya yang luas itu. Dalam menjalani kehidupan berumah tangga, Dimas Kanjeng sering pergi meninggalkan istrinya dengan alasan berguru di daerah Banten. Sampai akhirnya ia berhenti berguru pada tahun 98. Setelah menetap di Probolinggo, Dimas Kanjeng bergabung dengan Yayasan Amalillah di Desa Wangkal. Yayasan tersebut dipimpin oleh Raden Ayon Suharis Restuningrat. Dimas Kanjeng menjadi pengurus di tingkat Jawa Timur. Yayasan Amalillah ini mempunyai aktivitas yang melenceng nih. Mereka menggalang dana dari masyarakat dengan menjanjikan akan dikembalikan dalam bentuk modal berkali-kali lipat. Katakanlah jika menyetor 100.000, maka akan dapat kembalian modal sebesar 100 juta hingga 1 miliar bro. Modal ini dikatakan berasal dari dana Bung Karno yang tersimpan di Bank Swiss. Selain itu, penggalangan dana ini dibalut dengan hal-hal agamis. Disebutkan bahwa donatur akan dapat pahala jariah karena dana tersebut juga digunakan untuk membantu orang-orang miskin untuk membuka usaha dan juga naik haji. Nah ini nih, tentu saja hal ini banyak disukai oleh warga Indonesia yang banyak bermimpi kaya dengan goyang-goyang kaki saja. On demand day. Yayasan ini berkembang dan mempunyai banyak cabang di seluruh Indonesia. Awalnya yayasan ini sempat memberangkatkan beberapa orang untuk menutupi kebusukan mereka. Ya, memberangkatkan naik haji nih. Namun lama-kelamaan, janji-janji pengembalian dana tersebut tidak dilakukan. Bahkan, aktivitas Yayasan Amalillah meredup dan seakan menghilang pada tahun 2000 saat pengembalian modal yang katanya sebesar ratusan triliun. Anggotanya pun kebingungan. Di tengah kebingungan itu, pada tahun 2005, tiba-tiba Yayasan Amalillah berganti nama menjadi Padepokan Dimas Kanjeng. Merasa kena tipu, akhirnya masyarakat melaporkan hal ini kepada polisi. Pimpinan Yayasan Amalillah berhasil ditangkap atas dasar penipuan dan penggelapan uang yang jumlahnya disebut-sebut sampai triliunan pada tahun 2018. Padepokan Dimas Kanjeng adalah padepokan yang didirikan oleh Dimas Kanjeng Taat Pribadi bersama 3 orang lainnya yang merupakan pengikut Dimas Kanjeng. Mereka adalah Abdul Ghani, Ismail Hidayah, dan Ainul Yakin.
pergerakan Padepokan ini berubah. Tidak lagi mengumpulkan uang dari masyarakat dengan janji dana Soekarno, tapi memberi layanan penarikan benda-benda pusaka dan juga penggandaan uang. Modus kekayaan dengan cara gaib ini sangat diminati oleh masyarakat Indonesia. Padepokan ini juga dibuat seperti pesantren dan tempat pengajian. Namun di sini Dimas Kanjeng mencampurkan ajaran agama dengan hal-hal syirik dan juga perintah-perintah aneh. Beberapa perintah aneh tersebut antara lain meminta mahar kepada santrinya agar bisa digandakan 1000 kali lipat. Berburu ayam hutan di Gunung Semeru tanpa memakai alat, menangkap sedikitnya 200 ekor udang di petilasan Gajah Mada, dan juga wajib membeli seutas benang sepanjang 15 cm yang disebut sebagai tali Alibaba seharga Rp200.000. Selain itu, Dimas Kanjeng sering mengajak para santrinya untuk ziarah ke makam gurunya Abah Ilyas secara berkala. Hal ini menimbulkan keresahan pada keluarga Abah Ilyas karena makam Abah Ilyas terlalu dieksploitasi oleh Dimas Kanjeng demi uang. Akhirnya, akses jalan ke makam tersebut ditutup oleh Hajah Nur Hasanah, anak kandung Abah Ilyas. Untuk menaikkan nama padepokannya, Dimas Kanjeng sering menggelar pertunjukan penarikan uang gaib. Dalam pertunjukan ini, Dimas Kanjeng menunjukkan kemampuannya yang bisa mendatangkan uang secara tiba-tiba. Caranya adalah, ia duduk di sebuah sofa, tangannya yang kosong diselipkan ke belakang, lalu tak lama kemudian, tangannya sudah menggenggam uang dalam jumlah besar. Uang yang dikeluarkan itu diserahkan di depannya hingga menumpuk. Tidak hanya uang, tapi juga benda-benda pusaka, bahkan Al-Quran kecil. Ajaib, ajaib. Karena sering memamerkan aksi inilah, Padepokan Dimas Kanjeng dalam waktu singkat meraih popularitasnya hingga tercatat pengikutnya berjumlah ribuan orang. Bahkan ada yang mengatakan jika ditotalkan dari seluruh Indonesia, pengikut Dimas Kanjeng berjumlah 23.000 orang. Tidak cuma dari kalangan bawah, pengikut Dimas Kanjeng juga banyak dari kalangan sosial atas. Seperti Dr. Marwah Daud Ibrahim, profesor wanita lulusan Amerika Serikat, pernah jadi anggota DPR, Ketua Komisi Perempuan dan Anak di MUI, serta Sekjen Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia. Bahkan dulunya ia sempat jadi calon wakil presiden dari Gus Dur saat pemilu 2004. Namun pasangan tersebut tidak lolos verifikasi karena Gus Dur gagal di tes kesehatan. Ia mundur dari MUI dan ICMI setelah jadi pengikut Dimas Kanjeng. Marwah ini meyakini Dimas Kanjeng mempunyai mukjizat seperti Nabi Musa. Dalam praktek bank gaibnya, Dimas Kanjeng mempunyai bawahan yang disebut sultan. Ini adalah sebutan bagi para koordinator pengumpulan sumbangan santri yang dijanjikan akan digandakan. Merekalah yang bertanggung jawab akan pengumpulan uang. Para santri diwajibkan ikut pengajian dan istighosah di rumah para sultan ini setiap malam Jumat, agar jadi santri yang sabar, nerimo, ikhlas. Dalam istighosah ini, Dimas Kanjeng selalu membawa 7 orang tua yang berpakaian jubah serba hitam. Mereka diperkenalkan sebagai 7 Mahaguru. Pada tahun 2006, ia mengundang Asosiasi Kerajaan dan Kesultanan Indonesia dan menobatkan diri sebagai Sri Raja Prabu Rajasa Nagara. Tentu saja para raja dan sultan yang hadir keheranan, tapi karena sudah terlanjur ya gimana lagi. On the Monday. Waktu berlalu, para santri yang dijanjikan uangnya digandakan mulai menagih janji. Apalagi melihat Dimas Kanjeng banyak memamerkan aksinya di media, tentu mereka jadi tidak sabar. Namun semakin ditagih, semakin banyak alasan untuk ulur-ulur janji. Ajaib, ajaib. Menunggu sekian lama tanpa ada kejelasan, mereka mulai resah karena uang yang disetorkan sangat banyak. Mereka mulai menuntut dan mendesak Dimas Kanjeng menggandakan uang mereka, sampai-sampai mereka mendirikan tenda di depan padepokan untuk demo. Yang paling tertekan di sini adalah para sultan yang langsung berhubungan dengan para anggota. Kepada para sultan inilah mereka menagih janji. 2 di antara sultan itu adalah Abdul Ghani dan Ismail Hidayah. Karena tekanan para santri atau anggota, Abdul dan Ismail memberanikan diri berbicara kepada Dimas Kanjeng, mengatakan jika keadaan ini tidak diatasi, maka keadaan akan semakin kacau, akan sangat berbahaya bagi padepokan. Dimas Kanjeng akhirnya membayarkan sebagian kecil
yaitu 3,5 miliar dari jumlah penggandaan uang yang dijanjikan sebesar puluhan miliar. Tapi tidak selesai sampai di sana. Abdul dan Ismail tetap ditagih oleh para santri. Karena tidak tahan, Ismail memilih keluar dari padepokan. Sebenarnya ia sudah lama merasa curiga dengan Dimas Kanjeng. Sering ia memergoki Dimas Kanjeng tidak pergi sholat Jumat, ditambah lagi pengajian-pengajian yang diadakan lebih banyak membicarakan hal-hal mistis daripada agama. Setelah keluar, Ismail membeberkan kepada para santri yang ia bawahi dulu bahwa Dimas Kanjeng itu seorang penipu. Uang Dimas banyak tapi tidak berniat untuk melunasi janji penggandaan uang. Uang modal dari para santri itu mungkin sudah dipakai Dimas Kanjeng untuk keperluan pribadi, itu katanya. Selain itu, Ismail juga mengancam Dimas Kanjeng bahwa ia akan mengadukan perbuatan Dimas Kanjeng ini kepada polisi. Tentu saja mendengar hal ini, Dimas Kanjeng marah. Ia merencanakan pembunuhan terhadap Ismail Hidayah. Dimas Kanjeng lalu memerintahkan salah seorang bawahannya bernama Wahyudi untuk membentuk tim dan mengatur rencana pembunuhan Ismail. Pada tanggal 30 Januari 2015, 7 orang anggota padepokan bertemu di Hotel Utama Raya Situbondo. Mereka adalah Wahyu, seorang pecatan letkol TNI AD, Misal, Ahmad, Tukijan, Ferry, Boyran, dan Wahyudi. Mereka mengatur rencana pembunuhan. Mereka pergi ke rumah Ismail untuk mempelajari keadaan, lalu ke desa Tegal Sono untuk survei lokasi penguburan. Pada tanggal 2 Februari 2015, sore hari, mereka bertujuh dibagi menjadi 2 kelompok, yang satu memakai Avanza Silver, satu lagi memakai Avanza hitam. Mereka pergi ke rumah Ismail. Sesampainya di pertigaan dekat rumah Ismail, jalur yang biasa ia lalui jika pergi ke masjid, kedua mobil itu berhenti. Kemudian, Boyran dan Ferry bersiap menjalankan aksi. Mereka berencana menunggu Ismail lewat. Ya benar saja, tidak lama kemudian Ismail datang berjalan kaki, melewati pertigaan yang sepi itu, hendak ke masjid untuk melaksanakan sholat maghrib. Melihat Ismail akan lewat, Boyran membuka pintu tengah mobil sebelah kiri. Saat Ismail melewati mobil Avanza yang pintunya terbuka itu, Boyran yang berdiri di dekat pintu menyapa, "Assalamualaikum Pak Haji." Belum sempat Ismail menjawab, Ferry dari belakang memukul tengkuk Ismail memakai besi. Ismail yang jago silat itu mencoba melawan. Melihat Ismail melawan Ferry, Boyran langsung memegangi Ismail dan Ferry memukul ke belakang kepala sekali lagi. Pukulan ini membuat Ismail tak sadarkan diri. Ferry bersama beberapa rekan lainnya mendorong tubuh Ismail ke dalam mobil. Di dalam mobil, kedua tangan dan kaki Ismail diikat. Selanjutnya, Tukijan dan Boyran menjerat leher Ismail dengan erat, menggunakan tali 2 lilitan lalu disimpul mati. Kepalanya pun dibungkus kantong plastik hitam. Mereka melanjutkan perjalanan ke desa Tegal Sono. Selama dalam perjalanan, tangan dan kaki Ismail masih sedikit bergerak nih, namun mereka biarkan. Sampai di jalan raya PLTU Paiton, tidak ada lagi gerak tubuh Ismail. Ia sudah tewas. Sesampainya di lokasi penguburan, sebuah ladang tebu di desa Tegal Sono, mereka memasukkan jasad Ismail ke lubang yang sudah disiapkan sebelumnya, tidak terlalu dalam. Setelah jasad Ismail ditimbun, timbunan itu diratakan dan ditanam pohon pisang untuk menghilangkan jejak. Setelahnya, mereka kembali ke Hotel Utama Raya Situbondo dan ke padepokan dengan tenang. Istri Ismail, Bibi Rasenjan, resah karena suaminya tidak kunjung pulang dari masjid walau sudah larut malam. Ini tidak seperti biasanya. Paling lama setelah Isya berjamaah, ia pulang. Setelah menunggu sampai esok hari, keluarga Ismail membuat laporan ke polisi. Tanggal 5 Februari 2015, warga Tegal Sono dikejutkan dengan penemuan sesosok jenazah yang dikubur di bawah pohon pisang. Hal ini bermula ada seekor anjing yang menggali tanah akibat bau mayat. Jasad tersebut dikubur tidak terlalu dalam kan? Polisi yang menyelidiki kesulitan menemukan identitas karena tubuh jasad tersebut telah rusak. Polisi mengembangkan penemuan ini dengan menginformasikan penemuan sesosok jenazah, berharap ada keluarga jenazah tersebut yang datang. Tapi setelah beberapa hari menunggu, tidak ada yang datang.
sehingga polisi memakamkan jenazah Mr. X itu. Polisi tetap berusaha untuk menguak siapa jasad itu. Mereka menghubungi satu persatu keluarga yang melaporkan kehilangan anggota keluarganya. Ya, cukup lama proses ini. Akhirnya sampai juga ke keluarga Ismail. Mendapat kabar bahwa ada penemuan mayat di desa Tegalsono. Keluarga Ismail segera ke sana. Namun sayang jasad tersebut sudah dikubur lama. Tapi mereka yakin itu jenazah Ismail setelah diterangkan ciri-cirinya dan diperlihatkan pakaian yang sudah diamankan polisi. Setelah melalui proses yang panjang, maka pada Mei 2015, kuburan tersebut dibongkar dan jenazah Ismail divisum. Tapi sayang, siapa dalang dan apa motif pembunuhan ini tidak terungkap. Sementara itu, pasca pembunuhan Ismail Hidayah, masalah yang terjadi di Padepokan Dimas Kanjeng semakin besar. Pada 18 Februari 2016, ada salah satu santri Padepokan yang melaporkan Dimas Kanjeng ke Bareskrim Polri atas dasar penipuan. 2 bulan kemudian, bulan April, polisi mengirimkan surat meminta Dimas Kanjeng dan Abdul Ghani, yang saat itu adalah ketua yayasan Padepokan, datang untuk diambil keterangan. Surat panggilan tersebut menimbulkan kegaduhan di internal Padepokan. Para petinggi Padepokan menuduh Abdul Ghani berkhianat karena selama ini ia dan Ismail yang sering vokal akan uang para santri. Wahyu, yang sukses membunuh Ismail dulu, meminta kepada Dimas Kanjeng biar dia saja yang mengurus Abdul dengan caranya sendiri. Tanggal 11 April 2016, Wahyu mengajak rekannya Wahyudi untuk membunuh Abdul. Rencana pun disusun dengan mengajak beberapa rekan lainnya. Tanggal 12 April 2016 pukul 10 malam, Wahyu mendapat informasi bahwa Abdul akan meminjam uang 130 juta ke Padepokan. Ia lalu menelpon Abdul dan mengatakan uangnya bisa diambil di Padepokan besok pagi. Esoknya 13 April, Abdul datang ke Padepokan sekitar pukul 8 pagi. Ia ditemui oleh Wahyu. Setelah mengobrol sebentar, Wahyu mengatakan, uang 130 juta itu ada di kamar tim pelindung Padepokan, dan Wahyu mengajaknya ke ruangan itu. Di kamar, sudah ada rekan-rekan Wahyu lainnya. Di dalam kamar, Wahyu menyerahkan bingkisan hitam yang dikatakannya adalah uang 130 juta. Saat Abdul akan menerima uang itu, salah satu orang di sana berdiri dan langsung menghantam tengkuk Abdul dari belakang dengan besi hingga Abdul jatuh tersungkur di lantai. Yang lainnya langsung menindih tubuh Abdul dan menjerat lehernya memakai tali. Setelah Abdul tidak bergerak lagi, kepalanya ditutupi kresek dan dilakban pada bagian leher. Setelah itu jasadnya ditelanjangi dan dimasukkan ke dalam kotak box plastik besar. Kotak tersebut dimasukkan ke dalam mobil yang telah dipersiapkan. Kemudian mobil tersebut disopiri oleh Rahmat Dewaji pergi ke daerah Wonogiri. Rahmat Dewaji adalah seorang oknum TNI Angkatan Udara berpangkat Serka yang bertugas di Lanut Abdul Rahman Saleh Malang. Akhirnya box tersebut dibuang di Sungai Waduk Gajah Mungkur. Setelah selesai menjalankan aksi, Wahyu menemui ke Dimas Kanjeng untuk melapor dan mengembalikan uang 130 juta itu. Namun Dimas Kanjeng menolak uang tersebut, malah menambah lagi sebesar 190 juta. Total 320 juta sekarang itu untuk dibagi-bagikan sebagai upah membunuh Abdul. Keesokan harinya, 14 April 2016, jasad Abdul yang mengambang ditemukan oleh warga sekitar. Jasad tersebut langsung dievakuasi dan dibawa ke RSUD Dr. Muwardi untuk diotopsi. Di lain tempat, polisi yang menyelidiki laporan penipuan Padepokan Dimas Kanjeng bergerak turun ke lapangan menyelidiki kasus penipuan ini karena Dimas Kanjeng dan Abdul tidak kunjung datang untuk dimintai keterangan. Dalam menghimpun keterangan inilah, polisi mendapatkan informasi bahwa Abdul Ghani, si ketua yayasan, adalah Abdul Ghani yang sama dengan jasad yang ditemukan di Waduk Gajah Mungkur. Tidak hanya itu, polisi juga mendapat informasi bahwa korban pembunuhan setahun lalu, Ismail Hidayah, adalah salah satu pengurus di Padepokan itu. Matilah Dimas Kanjeng. Polisi menyelidiki kemungkinan keterlibatan Dimas Kanjeng dalam 2 kasus pembunuhan ini dengan sangat hati-hati, dikarenakan Dimas Kanjeng mempunyai pengikut yang sangat banyak. Jika polisi salah langkah, bukan tidak mungkin akan timbul bentrokan antara pengikut Dimas Kanjeng dan polisi. Setelah melalui penyelidikan panjang dan mengumpulkan bukti-bukti selama berbulan-bulan,
Polda Jatim mengatur skenario operasi senyap untuk menangkap Dimas Kanjeng pada 22 September 2016. Skenario ini dibuat untuk meminimalisir perlawanan dari pengikutnya. Secara diam-diam, Polda Jatim mengumpulkan 1.200-an personal polisi, termasuk seluruh Brimob di Malang. Lalu, pada hari Rabu 21 September 2016, apel pasukan digelar pada malam hari di Mapolda Jawa Timur. Keanehan, apel lengkap pada malam hari ini berhasil diketahui oleh wartawan. Kapolda Jatim saat itu, Irjen Anton Setiaji, mengatakan kepada wartawan bahwa personilnya akan mengamankan acara dangdutan di Probolinggo. Alasan ini agar operasi tidak bocor. Sebelum melaksanakan operasi senyap dangdutan, Kapolda memerintahkan personilnya untuk memakai peluru karet, bukan peluru tajam, karena kemungkinan bentrok itu pasti ada. Kapolda tidak mau ada korban jatuh dari masyarakat. Kamis 22 September 2016 jam 1 dini hari, dengan dipimpin langsung oleh Wakapolda Jatim saat itu, Brigjen Polisi Gatot Sobroto, pasukan operasi senyap dangdutan berkumpul di lapangan Desa Wangkal. Pukul 5:30 pagi, pasukan bergerak ke Padepokan Dimas Kanjeng. Pukul 6 pasukan tiba di Padepokan dan merengsek masuk. Kedatangan pasukan polisi ini membuat seluruh isi Padepokan kalang kabut. Para santri berusaha mengusir polisi memakai lemparan batu. Polisi tidak memperdulikan lemparan batu itu. Target mereka hanya satu, tangkap Dimas Kanjeng. Akhirnya pada pukul 6:10 pagi, Dimas Kanjeng berhasil diseret keluar dari Padepokan dan langsung dibawa ke Mapolda Jatim untuk diperiksa lebih lanjut. Alat-alat bukti lainnya juga diamankan oleh polisi. Uang yang disebut-sebut sebagai kumpulan mahar para santri, perhiasan yang sebagian asli, sebagian perhiasan imitasi yang belinya hanya ribuan sampai puluhan ribu rupiah, jubah ajeb Dimas Kanjeng, dan lainnya. Kursi yang sering dijadikan tempat duduk Dimas Kanjeng saat beratraksi mengeluarkan uang juga turut disita. Pemeriksaan melebar ke rumah beberapa sultan. Di salah satu rumah, polisi menemukan bengker sebagai tempat penyimpanan uang. Polisi juga menemukan mesin printer yang ternyata digunakan untuk mencetak uang palsu. Uang palsu inilah yang sering dipakai saat atraksi gaibnya. Saat polisi menelusuri setiap sudut Padepokan, polisi menemukan 4 makam misterius, bukan makam orang zaman dulu. Polisi curiga bahwa yang dimakamkan ini adalah korban pembunuhan dari Dimas Kanjeng juga. Karena polisi berhasil mengidentifikasi yang terkubur di sana adalah para santri Dimas Kanjeng dari berbagai daerah. Sebenarnya masih ada beberapa kuburan misterius lainnya nih, namun agak susah diidentifikasi. Selain Dimas Kanjeng, polisi juga menahan orang-orang yang jadi eksekutor. Turut juga diamankan 7 mahaguru yang ternyata adalah para tukang bangunan bahkan pemulung. Mereka diberi imbalan 1-2 juta rupiah setiap menghadiri acara pengajian Dimas Kanjeng sebagai 7 mahaguru. Pada tanggal 1 Agustus 2017, pengadilan menjatuhkan vonis 18 tahun penjara karena menjadi otak pembunuhan. Selanjutnya vonis ditambah 3 tahun untuk kasus penipuan. Bibi Rasenjam, istri Ismail, tidak terima putusan hakim yang hanya menghukum Dimas Kanjeng selama 18 tahun untuk membunuh 2 orang. Sebenarnya pada Desember 2018, ia kembali dituntut atas laporan penipuan yang lain yang jumlahnya 10 miliar. Tapi hakim memvonis nihil atau tidak diberi hukuman. Hal ini karena dalam hukum Indonesia tidak boleh vonis akumulasi lebih dari 20 tahun. Sedangkan atas kasus pertama dan kedua saja, akumulasinya sudah 21 tahun. Ada hal yang menarik pasca dihukumnya Dimas Kanjeng. Beberapa pengikutnya masih memilih percaya kepada Dimas Kanjeng. Mereka menganggap apa yang terjadi dengan Dimas Kanjeng ini adalah bentuk ujian dalam mensejahterakan umat. Mereka masih percaya Dimas Kanjeng adalah sosok guru yang jujur, istiqomah, dan lainnya. Bahkan Marwah Daud Ibrahim masih percaya bahwa Dimas Kanjeng itu adalah orang yang benar. Setelah Dimas Kanjeng ditangkap, Marwah ini menjadi pimpinan sementara Padepokan. Sekarang Marwah sudah lepas dari Padepokan tersebut dan memilih menjadi pemerhati pendidikan. Itulah dia kisah Dimas Kanjeng, taat pribadi yang sangat fenomenal. Ia bisa memanfaatkan sifat sebagian masyarakat Indonesia yang bermimpi ingin kaya dengan mudah. Bahkan orang kaya pun juga ingin semakin kaya ya jadinya kena tipu-tipu.
Ingat, setiap manusia punya sisi gelap. Terima kasih sudah menonton video ini hingga selesai. Jangan lupa untuk klik like, share, subscribe, serta pendapat kalian mengenai kasus ini di kolom komentar. Jaga kesehatan selalu dan sampai jumpa lagi di kisah nyata kasus kriminal berikutnya dari Kraton Segoro Channel.